Satu, dua, tiga. Selamat siang. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami yang berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan Agen dan Kualitas Produk terhadap Kepuasan Klien dalam Transaksi Properti di PT Triputra Era Propertindo. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Saya Melanie Ceciliawati. Saya Resmi Febrianti. Saya Andres Satanayo. Saya Dedita Devirani. Saya Kasrani MC. dan saya Putra Jahul. Baik, kita langsung saja ke materinya. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakangnya, kualitas pelayanan agen berperan penting dalam menentukan kepuasan klien dalam transaksi properti. Di tengah persaingan industri properti yang semakin ketat, perusahaan dituntut untuk meningkatkan kualitas layanan yang mereka tawarkan. Peningkatan ini tidak hanya berdampak pada kepuasan klien, tetapi juga terhadap loyalitas pelanggan dan reputasi perusahaan dalam pasar. Persaingan yang semakin ketat menuntut para pelaku bisnis untuk mampu memaksimalkan kinerja perusahaan agar dapat bersaing di pasar. Untuk kualitas layanan adalah persepsi pelanggan terhadap layanan yang diharapkan dan pengalaman yang mereka terima. Produk yang diutamakan dalam sebuah keputusan pembelian konsumen, harga dari produk juga tidak boleh dikesampingkan. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama, apa saja dimensi kualitas pelayanan yang mempengaruhi kepuasan klien. Nah, lalu yang kedua, bagaimana pengaruh kualitas pelayanan agen terhadap kepuasan klien dalam transaksi di PT Triputra Era Propertindo. Untuk tujuan penelitiannya, yang pertama, untuk menganalisis kualitas pelayanan yang diberikan oleh PT Triputra Era Properti. Kedua, mengidentifikasi dimensi-dimensi kualitas pelayanan yang paling berpengaruh terhadap tingkat kepuasan klien. Yang ketiga, memberikan rekomendasi berdasarkan hasil analisis untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Lalu selanjutnya, manfaat penelitian bagi perusahaan. Hasil penelitian dapat digunakan untuk merumuskan strategi peningkatan kualitas pelayanan agar lebih sesuai dengan harapan dan kebutuhan klien. Lalu bagi klien sendiri, sebagai referensi bagi klien untuk memahami pentingnya kualitas pelayanan dalam meningkatkan kepuasan mereka terhadap agen properti. Lalu selanjutnya, ruang lingkup dan batasan penelitian. Penelitian ini difokuskan pada klien yang telah melakukan transaksi di PT Triputra Era Propertindo dalam periode 1 tahun terakhir. Dengan batasan ini diharapkan analisis dapat lebih baik dan terfokus lalu relevan. Oke, di sini untuk strategi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu strategi penelitian objektif. Menurut Sugiono, strategi asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun hubungan dari dua variabel atau lebih. Dalam hal ini, penelitian menggunakan strategi asosiatif karena variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga variabel, yaitu yang pertama ada kualitas pelayanan agen, kualitas produk, serta juga variabel dependen yaitu kepuasan klien. Oke, selanjutnya populasi yang sampel. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pelanggan yang pernah melakukan transaksi properti melalui agen di PT Triputra Era Propertindo selama 5 bulan terakhir. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 30 orang pelanggan yang telah menggunakan jasa agen dari Triputra Era Propertindo dan menyelesaikan transaksi properti selama periode Januari sampai Mei. Baik, di sini data penelitian dan metode pengumpulan data. Jenis data yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Baik, di sini untuk uji validitas yang kita uji, kita menggunakan jumlah responden 30. Dan untuk R-tabel yang kita ambil adalah R-tabel di N-2, yaitu 30 min 2, yaitu 28. Untuk R-tabel dari 28, yaitu 0,361. Uji validitas menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sebenarnya terjadi pada objek dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti. Uji validitas untuk mengetahui apakah setiap item valid
atau tidak. Dengan demikian instrumen atau kuesioner yang diberikan harus valid dalam arti instrumen yang benar-benar tepat untuk mengukur apa yang sedang diukur. Uji validitas berguna untuk mengetahui apakah pernyataan atau pertanyaan pada kuesioner yang harus dihilangkan dan diganti yang dianggap tidak relevan. Uji validitas sering digunakan untuk mengukur ketepatan suatu item dalam kuesioner. Apakah item tersebut tepat dan mengukur apa yang sudah diukur. Untuk syarat validitas sendiri, R hitung lebih besar daripada R tabel. Kita tadi menggunakan R tabel dengan N28 yaitu 0,361, dan di sini kita dapatkan untuk variabel X1 sendiri valid semua karena lebih besar daripada R tabel yang mana nilainya 0,361. Untuk variabel X1 dan X2 kita dapat valid juga karena hasil dari uji variabel X2 semuanya untuk hasil R hitung lebih besar daripada R tabel yaitu 0,361. Untuk variabel Y sendiri kita juga dapatkan nilai valid untuk 5 variabel yang kita uji. Dari 0,649, 0,425 dan 0,759, 0,470 dan 0,599 lebih besar daripada 0,361. Oke, untuk selanjutnya kita melakukan pengujian uji reliabilitas. Dalam pengujian reliabilitas ini ditunjukkan untuk dapat memastikan bahwa instrumen mempunyai konsistensi sebagai alat ukur sehingga tingkat kehandalannya dapat menunjukkan hasil yang konsisten. Pengujian reliabilitas ini dilakukan dengan menggunakan Cronbach's alpha. Menurut Sugiono, menyatakan bahwa instrumen penelitian dikatakan reliable apabila Cronbach's alpha-nya sebesar 0,60 atau lebih. Hasil Cronbach's alpha diperoleh menggunakan bantuan program SPSS versi 27. Dalam penelitian ini memilih 0,660 sebagai koefisiensi reliabilitas. Adapun kriteria yang pengujian reliabilitas ini adalah yang pertama, jika nilai koefisien reliabilitas di atas 0,60, maka instrumen tersebut memiliki reliabilitas yang baik, atau dengan kata lain instrumen tersebut reliable atau terpercaya. Yang kedua, jika koefisien reliabilitas di bawah 0,6, maka instrumen yang diuji tersebut tidak reliable. Oke, di sini untuk uji reliabilitas yang pertama X1, di sini kita mendapatkan Cronbach's alpha-nya 0,736. Untuk X2-nya, di sini kita juga dinyatakan reliable karena nilai Cronbach's alpha-nya adalah 0,711. Untuk uji reliabilitas yang variabel Y, kita juga mendapatkan hasil yang reliable karena nilai Cronbach's alpha-nya di atas 0,6. Di sini nilainya didapatkan 0,727. Oke, untuk selanjutnya di teman saya. Lalu di sini untuk uji asumsi klasik bisa dilihat untuk tabelnya. Uji asumsi klasik merupakan serangkaian pengujian yang dilakukan untuk memastikan bahwa data memenuhi syarat analisis regresi linear berganda. Lalu untuk jenis asumsi klasik ada uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apa data berdistribusi normal. Biasanya diuji dengan Kolmogorov, Smirnov, dan Saprio-Wheel. Distribusi normal nilai sig lebih dari 0,05. Lalu ada uji multikolenialitas untuk memastikan tidak ada hubungan yang terlalu tinggi antar variabel independen. Indikator V kurang dari 10 dan toleransi 0,1 tidak terjadi multikolenialitas. Lalu ada uji heterokosidatisas menguji apakah varians residual tetap di seluruh nilai prediktor. Lalu ada uji autokorelasi opsional jika data tim series. Menguji data residual saling berhubungan digunakan Durbin-Watson nilai ideal DW 1,5 sampai 2,5. Lalu hasil uji asumsi klasik pada penelitian ini normalitas. Distribusi data normal, multikolenialitas tidak terjadi. Total X1 dan total X2 tidak berkolerasi kuat. Lalu heteroskedastisis, tidak ada pola penyebaran residual. Autokorelasi tidak dijelaskan karena data cross-sectional.
Baik, selanjutnya untuk uji correlation person, untuk total X1 pada total Y, untuk R-nya itu 0,492. Sininya 0,06. Nah, jadi kesimpulannya hubungan positifnya cukup kuat karena signifikan, karena p-value-nya kurang lebih dari 0,01. Jadi artinya terdapat hubungan positif yang signifikan antara total X1 dan total Y dengan kekuatan korelasi yang cukup kuat. Lanjut. Balik. Nah, untuk total X2 dan total Y, R-nya 0,376 dan sin-nya 0,041. Artinya hubungan positifnya cukup lemah atau sedang. Signifikan karena p-value-nya kurang lebih dari 0,05. Kesimpulannya, terdapat hubungan positif yang signifikan antara total X2 dan total Y meskipun kekuatannya sedang. Lanjut, untuk total X1 dan X2-nya itu tidak ada hubungan yang signifikan karena P-nya, untuk P-nya 0,05 itu di atas 0,05. Kesimpulannya, total X1 dan total X2 keduanya punya hubungan signifikan dengan total Y atau variabel dependen. Untuk total X1 memiliki hubungan lebih kuat dibandingkan dengan total X2. Tidak ada korelasi signifikan antara total X1 dan total X2, jadi tidak ada indikasi masalah multikolinearitas atau bagus untuk dianalisis regresi. Total X1 dan total X2 keduanya punya hubungan signifikan dengan total Y atau variabel independen. Dan total X1 memiliki hubungan yang lebih kuat dibandingkan total X2. Dan selanjutnya di sini ada uji T, di mana total X1 dapat 2,474 dan total X2 1,494. Di mana kesimpulannya itu berdasarkan hasil uji T pada analisis regresi linear berganda, diketahui bahwa variabel total X1 memiliki nilai signifikasi sebesar 0,020 dan sedangkan variabel total X2 memiliki nilai yang signifikasi sebesar 0,147. Jadi sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap total Y. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa secara parsial hanya total X1 yang memberikan pengaruh nyata terhadap total Y. Selanjutnya hasil uji F. Berdasarkan hasil uji F pada tabel ANOVA diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,008 lebih kecil 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi yang dibentuk yaitu antara total X1 dan total X2 terhadap total Y secara simultan berpengaruh signifikan. Dengan demikian, kedua variabel independen secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi dari variabel dependen. Baik, selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan, kualitas pelayanan agen berpengaruh signifikan terhadap kepuasan klien dalam transaksi properti di PT Triputra Era Propertindo. Pelayanan yang cepat, akurat, profesional, dan jujur terbukti dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas klien. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh item dalam kuesioner valid, yaitu memiliki nilai R hitung lebih besar dari R tabel pada taraf signifikasi 0,05. Artinya, setiap pernyataan dalam instrumen mampu mengukur indikator yang dimaksud secara tepat. Dengan kualitas pelayanan yang konsisten dengan baik, perusahaan mampu menciptakan pengalaman transaksi yang memuaskan, memperkuat reputasi dan meningkatkan kemungkinan
klien untuk menggunakan jasa kembali maupun memberikan rekomendasi kepada orang lain. Baik, demikianlah hasil dari presentasi kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.